Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Januarti. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8557453 yang akan membacakan dengan modul kita pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan materi pendidikan anak tunanetra. Baiklah, saya akan menjelaskan tidak setiap anak yang dilahirkan di dunia ini selalu mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor-faktor risiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperluas penanganan atau intervensi khusus. Kelompok ini yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian anak tunanetra adalah seseorang yang memiliki ketajaman visual antara 20 atau 200 atau kurang pada mata penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi, misalnya kacamata, atau memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Selanjutnya penyebab terjadinya tunanetra terbagi ada 7 ya. Yang pertama albinisme, penyebabnya kekurangan pigmen. Yang kedua ambliopia, penyebabnya bawaan dari lahir atau bisa berkembang. Kemudian buta warna, penyebabnya bisa dari keturunan, keracunan, atau penyakit retina. Dan selanjutnya cedera dan radiasi. Selanjutnya defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A yang akut. Keenam glaukoma atau ketujuh katarak. Selanjutnya ada pencegahan terjadinya ketunanetraan. Upaya WHO untuk menghindari kebutaan dapat dilakukan dengan pertama memperkuat program kesehatan dasar mata, selanjutnya mengembangkan pelayanan terapi dan pembedahan untuk menanganinya. Selanjutnya strategi pencegahan terhadap ketunanetraan. Pertama pencegahan primer, yaitu pencegahan terjadinya penyakit. Yang kedua pencegahan sekunder, yaitu pencegahan timbulnya komplikasi yang mengancam penglihatan. Yang ketiga pencegahan tersier atau meminimalisir ketunanetraan. Selanjutnya dampak ketunanetraan terhadap kehidupan seseorang. Proses penginderaan atau organ penginderaan berfungsi memperoleh informasi dari luar diproses dalam otak. Semua informasi yang akan diproseskan di otak melewati 3 prosesor dalam bentuk. Yang pertama linguistik, yang kedua non linguistik, yang ketiga afektif. Selanjutnya latihan keterampilan penginderaan. Yang pertama indera pendengaran. Pengembangan keterampilan mendengarkan secara bertahap akan membantu Anda sadar pola perilaku tetangga Anda dan kegiatan rutin mereka. Jika dilatih, anak tunanetra akan peka bunyi-bunyi kecil di dalam rumahnya seperti tetesan air, keran bocor, dan seterusnya. Yang kedua, indera perabaan. Dari sini indera perabaan anak tunanetra perlu dikenalkan indera peraba sehingga ia dapat mengenal berbagai bentuk benda seperti kancing, uang, ada karpet, ada tikar, dapat juga dibantu dengan tongkat untuk mengetahui sekitarnya, seperti tanah, tanah becek, rumput, got, trotoar, dan seterusnya. Yang ketiga, indera penciuman. Latihlah anak untuk membedakan barang seperti makanan, minuman dari baunya agar dapat diketahui barang benda di hadapannya. Selanjutnya visualisasi ingatan, kinestetik, dan persepsi objek. Di sini visualisasi ingatan, kinestetik, dan persepsi objek perlu dilatih dalam ingatan visualisasi agar dia dapat mengenal seperti benda di sekelilingnya, mengingat letak benda. Jika masuk ke ruangan perlu disampaikan gambaran tentang ruangan. Yang kedua ingatan kinestetik. Perlu dilatih gerakan mengenai jalan lurus dengan tepat tanpa memakai tongkat. Dan ketiga, persepsi objek, yaitu kemampuan yang memberikan individu tunanetra ini menyadari bahwa suatu benda hadir di sampingnya meskipun tidak memiliki penglihatannya. Di sini bagaimana membantu seorang
sempit, membuka atau menutup pintu, melewati tangga, melangkahi lubang, duduk di kursi, naik ke dalam mobil. Dan kedua, cara mengorientasikan. Jika Anda ingin menunjukkan arah kepada seorang tunanetra, tidak bisa sekedar sambil mengatakan ke sana atau ke sini, tetapi harus lebih spesifik. Misalnya 10 meter ke depan dan 3 meter ke depan dan 5 langkah ke kanan sebagainya. Nah, di sini ada pendidikan bagi siswa tunanetra di sekolah umum. Di sini ada kebutuhan khusus pendidikan siswa tunanetra, seperti perlu mendapat intervensi efektif agar perkembangan sosial, emosi, dan akademiknya optimal. Dan selanjutnya berikan cara belajar melalui media alternatif menggunakan indera lain. Selanjutnya memerlukan pengajaran individual. Dan selanjutnya lagi kemudian keterampilan khusus serta buku, materi, dan peralatan khusus. Kemudian terbebas dalam memperoleh info melalui belajar secara insidental. Ya, baiklah, sampai sini saja saya menjelaskan dari materi kita tentang pendidikan ketunanetraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.